Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas film berjudul The Toll tahun 2020. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang perempuan yang menaiki taksi online di tengah malam. Namun saat di tengah perjalanan, mobilnya mogok di tengah hutan. Kejadian aneh mulai terjadi dan menghantui mereka di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal film ini kita akan berada di sebuah mobil taksi online. Drivernya sedang memilih-milih penumpang. Ia menolak penumpang pria karena ingin menerima penumpang wanita. Ia pergi ke bandara untuk menjemput penumpangnya yang bernama Kami. Kami ingin pergi ke rumah ayahnya yang cukup jauh dari bandara. Supir taksi online ini bernama Spencer dan ia mengajak kami berbicara agar tidak canggung. I'm really not trying to be rude or anything, but I kind of just want to close my eyes and go to sleep. Namun kami terlihat defensif dan menolak berbicara dan ingin tidur. Sebagai informasi, di aplikasi ini driver baru tahu tujuannya saat penumpang memasuki mobil. Karena kami tidur, Spencer terus melanjutkan perjalanan. Waktu berlalu, kami terbangun dan seharusnya jarak mereka ke tujuan sekitar 20 menitan lagi. I really like that picture. Spencer memuji foto profil kami dan hal ini membuat kami waspada hingga mengeluarkan pepper spray-nya untuk jaga-jaga. Ia bahkan mengirim pesan pada ayahnya kalau Spencer aneh. Whoa, that wasn't the turn. Waktu berlalu, Spencer berbelok dan kami berkata kalau ini bukan jalan yang biasa ia lewati. Spencer menjawab kalau ia hanya mengikuti GPS seperti di aplikasi. Spencer menunjukkan GPS-nya dan kami tidak mengeluh lagi. You're a really great passenger, you know that? Spencer memberitahu kalau kami adalah penumpang yang baik. Spencer sering menolak penumpang pria karena takut mereka adalah begal. Jalan yang mereka masuki adalah jalan hutan yang gelap. Spencer berkata kalau tempat ini bagus untuk berburu karena ia sering berburu dengan panah. Namun jalan yang mereka lalui semakin sepi dan gelap. Tiba-tiba ponsel Spencer mati sehingga ia tidak bisa melihat aplikasi. Kemudian ia rem mendadak karena di tengah jalan ia melihat seseorang. Spencer memeriksa keluar namun ia tidak menemukan siapapun. Mereka ingin melanjutkan perjalanan namun mesin mobil tidak mau menyala. Kami pikir kalau Spencer melakukan sesuatu namun tentu Spencer membantahnya. Spencer memeriksa mesin sementara ponsel kami juga mati. Kami ingin cas HP-nya di mobil tapi tidak bisa. Spencer tidak menemukan yang aneh dengan mobilnya namun mobilnya tidak mau menyala. Ponsel mereka berdua juga mati sehingga mereka tidak bisa memanggil perusahaan derek. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah menunggu seseorang lewat, masalahnya sekarang jam 3 pagi. Namun kami tidak merasa nyaman di dekat Spencer. Ia ingin pergi mencari bantuan dan meminta Spencer menunggu di mobil. Whoa. Do you want this or not? Sebelum pergi, Spencer memberi kami sebuah lampu senter. Kemudian kami berjalan menyusuri jalan sambil membawa kopernya dengan hanya bercahayakan lampu senter. Kami pikir lebih aman baginya sendirian di hutan yang gelap daripada di dekat Spencer. Hutan ini sangat gelap, namun di tengah jalan ia melihat penanda jalan yang ditutup. Tentu ia bingung karena sebelumnya ia melewati jalan ini dan tidak ada tanda jalan ditutup. Peringatan ini mengarahkan jalan untuk memutar ke arah hutan. Tentunya kami mengabaikan himbauan ini dan berjalan lurus. Ia kembali melihat peringatan penutupan jalan namun kami lagi-lagi mengabaikannya. Di peringatan terakhir, ia melihat peringatan dengan tulisan kalau seseorang bisa melihatnya. Kami mendengar suara di belakangnya sehingga ia berlari dengan cepat. Sementara itu, Spencer lebih memilih tetap di mobil menunggu matahari terbit. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu. Dari belakang muncul seseorang dan Spencer menyadarinya. Karena penasaran, ia memeriksanya keluar namun tidak menemukan siapapun. Namun dari kaca belakang, ia melihat tulisan "Tolong bayar tolman". Spencer pikir kalau yang menulis ini adalah kami untuk mengerjainya. Tak lama kemudian kami muncul namun dari depan mobil. Tentunya ia bingung karena kami hanya berjalan lurus tapi entah kenapa bisa memutar. Kami pikir kalau saat ini ia dijebak Spencer, apalagi Spencer berbelok ke jalan yang tidak biasa ia lalui. Spencer menjawab kalau ia hanya mengikuti jalur GPS di aplikasi.
Kami memberitahu ia mendengar seseorang di hutan dan berpikir kalau mungkin itu adalah orang yang menjebak mereka. Kemudian Spencer menunjukkan tulisan di kaca belakangnya pada kami. Awalnya Spencer pikir ini adalah ulah kami dan tentunya kami membantahnya. Do you mind waiting outside? I'd just feel better if you were keeping an eye out. Kini kami ingin menunggu di dalam mobil, namun ia tidak ingin Spencer juga menunggu di dalam mobil. Kini Spencer harus menunggu di luar mobilnya sendiri. Sementara di dalam mobil, kami memeriksa tempat penyimpanan Spencer. Ia menemukan beberapa fotonya dan hal ini membuatnya semakin mencurigai Spencer. Tak lama kemudian, Spencer berkata kalau ia bosan sehingga ia akan mencari bantuan sehingga ia meminta lampu senternya. Spencer pergi dan kini kami sendirian di mobil. Kami pikir kalau saat ini Spencer sedang memanggil bantuan untuk menyerangnya. Kami tak ingin hanya diam. Ia memeriksa bagasi dan menemukan sebuah panah dan beberapa busur. Kami membawa satu busur panah sebagai alat pertahanan diri. Sementara itu, walau Spencer berjalan ke arah depan mobil, namun ia juga melihat penutupan jalan seperti yang kami lihat. Ia diarahkan ke hutan, namun tentu Spencer juga tidak ingin mengikutinya. Ia terus berjalan lurus, namun ia merasa melihat sesuatu dari hutan. Ia berbelok di sisi kiri jalan, namun tak lama kemudian ia muncul dari sisi kanan jalan. Spencer sangat bingung sehingga ia kembali ke mobil. Ia sangat takut sehingga kali ini ia ingin menunggu di dalam mobil. Di kursi belakang, kami sudah memegang busur panah dan siap menyerang Spencer. Namun di saat yang sama, Spencer melihat foto-foto kami. Spencer bertanya kenapa kami menaruh fotonya di mobil. Kami menjawab kalau bukan ia yang menaruhnya. Tentu Spencer berkata untuk apa ia menyimpan foto kami padahal mereka baru pertama kali bertemu. Spencer kembali keluar untuk mencari udara segar. Kami mengejar karena masih berpikir kalau Spencer adalah seorang stalker. Spencer pikir kami kelelahan dan tidak bisa berpikir rasional. Kami membahas busur panah yang Spencer simpan di bagasi. Spencer menjawab kalau di perjalanan ia memberitahu kalau ia berburu dengan panah. Kami masih menyangkalnya karena ia masih waspada pada Spencer. Ia masih berpikir mobil Spencer mogok disengaja. Spencer menjawab kalau ini adalah alamat yang kami berikan di aplikasi. Ia tidak tahu rumah kami sebelum kami memasuki mobil. Spencer mengakui kalau kejadian yang mereka alami memang aneh dan sulit dimengerti, namun bukan ia yang melakukannya. Namun bagi kami, melihat fotonya di mobil adalah petunjuk terbesar. Namun saat kembali ke mobil, foto itu menghilang. Tak lama kemudian mereka mendengar suara seseorang tertawa dari arah hutan. Hutan terlalu gelap untuk diperiksa sehingga mereka memilih untuk kembali ke mobil. Tahu kalau ada orang lain selain mereka, kami meminta maaf karena sudah mencurigai Spencer. Kini mereka pikir ada orang lain yang sedang mengawasi mereka dan mungkin di balik semua kejadian aneh ini. Namun kenapa mereka bisa jalan memutar masih belum bisa dijelaskan. Kami pikir orang misterius ini sengaja menaruh foto kami di mobil agar kami mencurigai Spencer dan membunuhnya. Spencer mengingat tulisan di kaca yang berkata untuk membayar tolmen. Mungkin ia pikir ada sesuatu yang diinginkan dari mereka. Kami mengingat pernah ada berita tentang penutupan jalan yang digunakan untuk membegal. Mungkin kejadian yang sama juga terjadi pada mereka. Masalahnya, jika memang ada orang yang ingin merampok mereka, seharusnya sudah dilakukan dari tadi. Saat kami membersihkan jendela, ia melihat seseorang yang membuatnya terkejut. Spencer tidak melihatnya sehingga ia ingin memeriksa keluar, namun kami melarangnya. Kami menggambarkan orang yang ia lihat memakai topeng menakutkan. Kami tidak tahu harus berbuat apa selain menjadi semakin waspada. Kaca mobil berembun sehingga mereka tidak bisa melihat jelas keluar. Tak lama kemudian, kaca mobil pecah karena dilempari batu. Spencer muak sehingga ia keluar dan membawa panahnya. Spencer memeriksa benda yang memecahkan kaca mobilnya. Ada sebuah batu dengan sebuah kertas. Kertas ini bertuliskan jalan ini ditutup, lanjutkan ke jalan memutar untuk membayar tolmen. Spencer mendengar seseorang dari belakang. Dengan cepat ia menyiapkan panahnya dan memeriksanya. Namun yang datang adalah seorang wanita tua yang menaiki sebuah mesin berat. Wanita tua ini bernama Lauren. Spencer meminta bantuannya karena takut ada yang merampok mereka. Lauren berkata kalau mereka hanya perlu maju atau mundur untuk bisa sampai ke jalan raya. Kami menjawab ia sudah mencobanya, namun entah kenapa mereka selalu kembali ke titik ini.
Kami juga memberitahu tentang penanda jalan ditutup. Lauren berkata kalau ia tidak melihat tanda itu dari arahnya datang. It's been a long time I'd forgot. Mendengar ini, Lauren mengingat sesuatu. Ia meminta maaf karena tidak bisa membantu. Lauren berkata kalau saat ini kami dan Spencer di dunia Tallman. Yang diinginkan Tallman adalah kematian. Jika Tallman mencium bau kematian, maka orang yang menyeberangi jalannya akan dijebak. Lauren pikir kalau salah satu dari kami dan Spencer atau mungkin keduanya akan mati malam ini dan itulah kenapa Tallman menjebak mereka. Mereka akan terus terjebak hingga salah satu dari mereka mati. Kami tidak mempercayainya. Lauren meminta mereka menyentuh tangannya karena ia yakin mereka tidak akan bisa bersentuhan. Spencer ingin menyentuhnya namun kami menghentikannya. Lauren memberitahu alasan ia bisa melihat mereka karena ia juga pernah terjebak di sini. Kami masih tidak percaya dan ia ingin Lauren menelpon 911 dan juga ayah kami sehingga ia memberi alamatnya. He can get into your mind and make you see things. Don't let him see you. Lauren memberi saran jika Tallman bisa melihat mereka, ia bisa memasuki pikiran mereka dan membuat mereka melihat sesuatu. Setelah Lauren pergi, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Kami penasaran ada apa di jalan yang memutar ke hutan. Jika yang menjebak mereka memang ingin membunuh mereka, seharusnya dari tadi mereka sudah mati. Spencer tidak ingin kami pergi sendirian sehingga ia akan menemaninya memasuki hutan. Kami memegang lampu senter sementara Spencer memegang sebuah panah. Tentunya hutan ini gelap namun mereka tidak punya pilihan lain. Dengan waspada mereka memasuki hutan semakin dalam. Di belakang mereka ada sesuatu namun saat mereka memeriksanya mereka tidak melihat apapun. Saat berbalik, mereka melihat sebuah pemutar musik yang menyala. Ada sebuah undangan pernikahan orang tua kami di sana. Mereka melanjutkan perjalanan dan kali ini mereka melihat beberapa kursi dan juga lilin yang menyala. Tiba-tiba ada seseorang yang diikat yang jatuh di depan mereka. Orang yang diikat meminta tolong dan kami mengenali suaranya. Ia membuka topengnya dan ternyata itu adalah ayahnya. Tentu kami bingung, namun ayahnya berkata untuk menjauhi Spencer karena ia terlibat dengan kejadian ini. Tak lama kemudian ayah kami meninggal dunia di depannya. Kami menuduh Spencer kalau ia yang membunuh ayahnya. Namun tentu Spencer membantahnya karena dari tadi ia hanya diam. Kami ini orangnya parnoan sama gampang banget nyalahin orang lain. Namun saat berbalik kami tidak lagi melihat mayat ayahnya. Spencer pikir kalau ilusi adalah salah satu kekuatan Tallman. Saat kami berbalik, ia melihat Tallman di belakang Spencer dan membuat mereka kaget. Spencer memanahnya namun busurnya menghilang begitu saja. Tahu serangannya tidak efektif, yang bisa mereka lakukan hanyalah melarikan diri. Mereka terus berlari hingga menemukan sebuah rumah. Di halamannya ada perapian dan juga 2 kemah. Spencer mengingat tempat ini karena pernah berkemah di sini bersama ibunya. Spencer tidak memiliki kenangan buruk di sini sehingga ia bingung apa maksud dari Tallman. Namun kami juga mengingat rumah ini sebagai rumah danau yang sering ia datangi. Untuk berlindung, mereka memutuskan memasuki rumah. Di sana ada banyak barang dan berantakan. Di sana juga ada beberapa TV yang menunjukkan gambar statis. Kami duduk karena tertarik dengan TV ini. Yang mengejutkan, ia melihat sebuah pistol di meja. Kemudian TV menunjukkan 2 orang bertopeng yang sedang duduk. Si perempuan menunjukkan tulisan jangan membelakanginya atau dia akan membunuhmu. Spencer berkata kalau Tallman sedang mencoba mengadu domba mereka dan kami juga memahaminya. Kemudian dari TV kini menunjukkan Spencer dan kami karena di atas TV ada kamera yang mengarah ke arah mereka. Yang terjadi di layar live karena bergerak sesuai gerakan mereka sekarang. Dari layar tiba-tiba Spencer seperti ingin menyerang kami dan membuatnya waspada. Kemudian ruangan menjadi gelap. Kami memegang pistol padahal Spencer tidak melakukan apapun. Kami ini orangnya parnoan sama gampang banget dipengaruhi. Spencer berkata kalau yang diinginkan Tallman adalah agar kami membunuh Spencer. Apalagi orang yang memberi kami pistol adalah Tallman, berbeda dengan panah yang Spencer ia bawa sendiri. Kami menyadari dan melepaskan arahan pistolnya dari Spencer. Spencer ingat perkataan Lauren yang berkata untuk jangan membiarkan Tallman melihat mereka. Mungkin jika Tallman tidak melihat mereka, ia tidak bisa melakukan apapun.
Spencer memiliki ide, namun mereka harus kembali ke mobil. Namun saat melihat keluar, mereka melihat dua orang bertopeng yang sebelumnya mereka lihat di TV. Namun mereka memilih tetap keluar dan wanita bertopeng ini membuka topengnya. Ternyata itu adalah ibu Spencer yang meninggal karena bundir. Spencer tahu kalau ini adalah ilusi. Spencer tidak pernah tahu alasan kenapa ibunya bundir sehingga ia ingin tahu. Ibu Spencer pergi sehingga ia mengejarnya karena ia ingin tahu dan kini mereka berpencar. Sementara pria bertopeng ini menyerang kami. Saat kami tersadar, ia masih di hutan di tempat yang berbeda. Ia melihat sebuah kasur dengan seorang pria yang baru pergi. Di kasur ini ada kami saat ia masih muda. Pria sebelumnya adalah kekasihnya dan ia baru saja berhubungan badan untuk pertama kalinya. Walau mereka berpacaran, namun kami tidak ingin melakukannya sehingga ia merasa dipaksa. Hal ini membuatnya menjadi defensif dan trauma. Ini adalah trauma kami atas masa lalunya dan membuatnya stres. Namun kemudian di depannya ia melihatnya yang sudah tua di kasur rumah sakit. Kami melihat dirinya yang sudah tua membicarakan bagaimana kejadian sebenarnya yang kami tidak beritahu pada siapapun. Kami tahu kalau ini adalah ilusi, namun saat ini ia masih memegang pistol. Kami tua mengajaknya mati bersama, namun kami memilih hanya menembaknya. Kami tersadar dan bertemu Spencer yang mengajaknya pergi. Namun cahaya di hutan berkelap-kelip. Yang paling menakutkan adalah ada banyak manekin tallman dan mereka tidak tahu yang mana yang asli. Mereka hanya bisa waspada, namun tallman yang asli muncul dan menakuti mereka. Tentu yang bisa mereka lakukan hanyalah berlari. Mereka kembali ke jalan raya, namun kali ini melihat beberapa perempuan berpakaian putih yang membawa golok. Yang bisa mereka lakukan hanyalah kembali ke mobil untuk berlindung. Gerombolan wanita bergolok ini terus mengejar hingga mengepung mereka, namun tidak menyerang mereka. Rencana Spencer adalah untuk tidak membiarkan tallman melihat mereka dengan cara menutup jendela mobil dengan plastik. Saat semua kaca ditutup, tallman sudah tidak bisa lagi melihat mereka. Mereka pikir jika tallman tidak bisa melihat mereka, mungkin tallman tidak bisa menyakiti mereka. Namun tiba-tiba head unit mobil menunjukkan kamera belakang mobil. Ada sebuah kertas bertuliskan untuk memeriksa waktu. Ponsel Spencer kembali menyala dan menunjukkan jam 2.53 pagi. Ini adalah waktu saat mereka pertama kali terjebak di sini. Artinya, waktu tidak berjalan dan rencana mereka untuk menunggu matahari terbit tidak mungkin bisa tercapai. Kemudian semuanya kembali mati dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Layar kembali menyala menunjukkan kertas bertuliskan untuk memuaskan tallman hanya satu dari mereka yang harus mati. Spencer pikir ini hanyalah cara tallman untuk mengadu domba mereka. Namun kami mengingat perkataan Loren kalau tallman tidak akan melepaskan orang jika keinginannya belum tercapai. Kami tidak ingin bebas jika salah satu dari mereka harus mati. I think this is all my fault. Spencer meminta maaf karena berpikir kalau semua ini adalah salahnya. Loren berkata kalau tallman bisa mencium kematian, dan jika ada yang melewati jalannya, ia akan memindahkannya. Rencananya malam ini Spencer akan merudah paksa kami kemudian membunuhnya. Ternyata bau kematian kami yang tallman cium sehingga mereka dipindahkan ke sini. Dari awal Spencer memang akan membunuh kami dan karena tallman hanya butuh satu orang mati, ia tidak perlu berpura-pura lagi. Kami mencoba melarikan diri namun Spencer memiliki panah yang bisa menembak kami hingga jatuh. Spencer pikir ia harusnya sudah terbebas namun mobilnya masih tidak mau menyala. Spencer sadar kalau artinya kami masih hidup. Ia mendekati kami untuk memastikan kematiannya. Namun kesalahan Spencer adalah membawa busur panah dan tidak menembak kami dari jauh. Kami menyemprotkan pepper spray ke arah Spencer dan membuatnya tak berdaya. Kami merebut busur panah Spencer kemudian balik membunuhnya dengan menusukkan busur itu di lehernya. Bisa dibilang kalau tallman baru saja menyelamatkan kami. Ia diberi kesempatan untuk membunuh orang yang berencana membunuhnya dan kini ia selamat. Waktu berlalu kami tersadar dengan ayahnya yang menemukannya dan juga membawa polisi. Ternyata Loren menunaikan janjinya pada kami untuk memanggil 911 dan ayahnya. Kami berhasil selamat dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Mimin suka film horor yang cuma ada beberapa karakter jadi kita cuma harus fokus sama Spencer dan kami. Mimin juga suka konsep tallman yang sekilas terdengar jahat karena ingin melihat ada yang mati. Namun pada dasarnya orang yang tallman jebak juga akan mati jadi gak ada yang benar-benar berbeda. Jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah logika.
Saat terjebak di dunia Tallman, semua logika tidak bisa dipakai. Cuma yang Mimin suka, Tallman ini tidak 100% jahat. Ia memberi kesempatan pada orang yang akan dibunuh untuk balik membunuh pembunuhnya. Dari semua teror yang dilakukan Tallman, ia tidak pernah sekalipun menyakiti orang yang ia jebak. Sepertinya Tallman cuma ingin kematian terjadi oleh sesama manusia, baik itu membunuh atau bundir. Selama diteror, kami terus diberi kode oleh Tallman kalau Spencer ingin membunuhnya. Namun ia pikir kalau ini hanya kedok Tallman untuk mengadu domba mereka, padahal ia mencoba menyelamatkan kami. Tallman ini fair, jadi untuk logika Mimin kasih rating 9/10. Yang ketiga adalah plot twist. Seperti perkataan Loren kalau Tallman bisa mencium bau kematian di jalannya dan akan dipindahkan ke dunianya. Ternyata Spencer dari awal memang berencana membunuh kami sehingga bau kematian kamilah yang Tallman cium. Tallman cuma ingin melihat kematian dan tidak peduli siapa yang mati. Cuma secara tidak langsung ia juga membantu orang yang akan dibunuh untuk bertahan hidup. Jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 10/10. Yang keempat adalah ending. Endingnya happy ending karena kami yang harusnya mati malam ini berhasil bertahan hidup. Walau kini ia menjadi seorang pembunuh, namun setidaknya ia masih hidup. Spencer mati, kami hidup, mau ending yang gimana lagi. Jadi untuk ending Mimin kasih rating 9/10. Yang kelima adalah entertainment value. Sangat jarang Mimin nonton film horor yang pemainnya cuma 2 orang. Selama ini mereka takut pada Tallman padahal kami harusnya takut sama Spencer. Twist dan endingnya bisa bikin Mimin puas. Jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 10/10. Jadi overall rating The Toll tahun 2020 adalah 9,4. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.